Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Sahabat hiya dan akhia yang dimuliakan Allah, baiklah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menjelaskan tentang perihal yang disunnahkan di bulan suci Ramadan, di bulan puasa suci Ramadan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui esensi daripada sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang mana bila kita kerjakan mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan tidak akan mendapatkan yang namanya dosa. Wa nadbu ma fi fi'lihi sawabu wa lam yakun fi tarkihi iqabu. Sunnah adalah ma fi fi'lihi sawabu, perkara yang kita kerjakan mendapatkan pahala, wa lam yakun fi tarkihi iqabu, dan jika kita tinggalkan tidak akan mendapatkan siksa ataupun dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak daripada kita salah dalam menafsirkan esensi daripada sunnah. Seakan-akan sunnah ini adalah perkara yang boleh saja dengan semena-mena kita meninggalkan. Seakan-akan sunnah ini perkara yang bukan Allah perintah. Padahal sunnah juga sama dengan wajib, sama-sama Allah perintahkan. Namun yang membedakan hanya perintah wajib adalah perintah secara tegas, harus kita kerjakan, bila kita tinggalkan mendapatkan dosa. Sedangkan sunnah perintah Allah namun bukan bersifat tegas, dalam artian bila kita tinggalkan kita tidak akan mendapatkan dosa. Nah, sebenarnya sunnah-sunnah di dalam bulan puasa, perkara-perkara yang disunnahkan di bulan suci puasa, di bulan suci Ramadan sangatlah banyak, karena ini adalah sesuatu yang berupa kebaikan, dan kebaikan ini tidak ada batasnya. Sesuai dengan kalam ulama, la israfa fil khair, tidak ada berlebihan di dalam kebaikan. Kebaikan tidak memiliki batasan. Bila mana ia adalah perbuatan yang bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain di akhirat, ini dinamakan dengan kebaikan. Namun di sini Al-Fakir akan menjelaskan sebahagian dari sunnah-sunnah, dari perkara-perkara yang disunnahkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah sahur. Sunnah yang pertama adalah sahur. Ini sesuai dengan sabda Rasul, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Keberkahan di dalam sahur, kenapa? Karena Allah memberikan ampunan, malaikat meminta ampunan kepada hamba-hamba yang melakukan sahur di malam harinya. Nah, kapan mulai sunnahnya kita memakan sahur? Waktu mulai kita disunahkan untuk memakan sahur adalah ketika memasuki 1/2 malam hingga sedikit sebelum terbitnya fajar. Dan dari sekian waktu ini, waktu terbaik untuk kita melakukannya adalah tepat sedikit ataupun di akhir-akhir waktu sahur, yaitu sedikit sebelum terbitnya fajar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka puasa, sekalipun dengan secuil kurma, sekalipun dengan seteguk air minum, ini juga cukup untuk dikatakan sebagai sunnah dalam menyegerakan berbuka. Dan bahkan sekalipun kita masih dalam keadaan kenyang, mungkin kita masih dalam keadaan kenyang, tetapi bagi kita juga dianjurkan, disunnahkan untuk menyegerakan berbuka. Sesuai dengan hadis, wa bakkiru bil iftar wa akhirus sahur, segerakanlah berbuka dan akhirkan waktu sahurmu. Ini adalah hadis yang menerangkan, yang memerintahkan kepada kita untuk berbuka kita harus segera, dan untuk melakukan sahur kita harus menundanya di akhir waktu.
Ini yang kedua. Sunnah yang ketiga adalah menjaga lisan, menjaga penciuman kita, menjaga pandangan, menjaga pendengaran dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat, dan dari hal-hal yang dapat memicu amarah kita. Bahkan agama menganjurkan ketika ada sesuatu yang memicu amarah, kita dianjurkan, kita disunahkan untuk membaca inni shaimun sebanyak 2 kali. Baik kita baca di dalam hati maupun bisa kita baca secara lisan jika ini tidak dapat menimbulkan sifat riya. Sunnah yang keempat adalah menjaga diri dari sifat yang dinamakan dengan sifat tarafuh, yang artinya sifat bermegah-megahan, seperti kita memakai yang namanya wewangian, karena hal ini sangatlah bertentangan dengan tujuan utama daripada berpuasa. Tujuan utama daripada berpuasa salah satunya adalah untuk menjaga diri, untuk melatih diri agar terhindar dari sifat-sifat yang berlebih-lebihan, daripada sifat yang bermegah-megahan. Sedangkan memakai wewangian dan sejenisnya ini malah memicu sesuatu yang bertentangan dengan salah satu tujuan utama daripada berpuasa. Ini yang keempat. Yang kelima adalah membaca doa ketika kita berbuka puasa. Doa sebagaimana yang telah masyhur di kalangan-kalangan kita, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumtu, ya Allah aku berpuasa karena Engkau, wa bika amantu dan aku beriman dengan Engkau, wa ala rizqika aftartu dan aku berbuka karena rezeki yang Kau berikan, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bahkan di dalam hadis yang lain disunahkan bagi kita untuk menambahkan Allahumma dhahabal dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya Allah, dhahabal dhama, hilanglah rasa dahagaku, wa batallatil uruq dan basahlah kerongkonganku, wa thabatal ajru dan tetaplah pahala insyaallah jika Allah menghendaki. Ini yang kelima, yaitu membaca doa ketika kita berbuka puasa. Yang keenam adalah dengan memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah, apalagi kita bersedekah kepada orang yang ingin berbuka puasa dan kepada orang-orang yang ingin melakukan ataupun yang ingin memakan sahur, sekalipun yang kita berikan hanya seteguk air minum, sekalipun yang kita berikan hanya sebutir kurma, ini pun masih dikategorikan kepada sunnah-sunnah puasa. Namun disunahkan lagi kita memberikan kepada mereka sesuatu yang dapat mengenyangkan, jika memang itu adalah sesuatu yang kita mampu lakukan. Ini yang keenam, yaitu bersedekah. Dan yang ketujuh adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Apakah membaca Al-Quran di siang harinya ataupun membaca di malam harinya? Dan jika mungkin dalam sebulan penuh itu kita sekurang-kurang mampu mengkhatam satu Al-Quran dalam sebulan penuh, dan bila kita mampu, kita mengkhatam lebih daripada satu kali di bulan puasa. Ini adalah sunnah yang ketujuh. Nah, sebenarnya masih banyak sunnah-sunnah yang lain yang tertera di dalam kitab. Salah satunya adalah ketika tepat di 10 akhir bulan puasa, kita disunahkan di malam harinya untuk memakai wewangian. Di malam harinya, bukan harinya. Di malam harinya kita memakai wewangian, memakai yang namanya baju-baju yang baru untuk beribadah kepada Allah, untuk mendirikan malam, karena bisa saja di malam itu kita bertepatan tepat di malam Lailatul Qadar. Dan masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya yang tertera di dalam kitab-kitab. Mungkin hanya inilah sedikit syarah singkat daripada Al-Fakir tentang hal-hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah puasa di bulan suci Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.